diperlukan oleh perusahaan untuk pencatatan transaksi keuangan perusahaan atau biasa yang disebut dengan pembukuan. Prinsip persamaan dasar akuntansi, di mana prinsip tersebut merupakan adanya keseimbangan antara kekayaan dan juga kewajiban. Dalam akuntansi kita mengenal adanya debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi. Dalam hal ini perlunya dikuasai untuk dapat realisasikannya keseimbangan tersebut. Nah, kekayaan atau aset biasanya disebut dengan harta, dan hak atas kekayaan biasanya disebut dengan equality atau ekuitas. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality atau ekuitas. Nah, secara teori, hak atas kekayaan terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, hak dari kreditur atas kekayaan suatu perusahaan merupakan utang perusahaan. Yang kedua, hak dari pemilik modal perusahaan itu sendiri disebut sebagai modal. Nah, persamaan akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal atau modal sama dengan harta dikurang utang. Manfaat dasar akuntansi. Secara umum, manfaat persamaan dasar akuntansi yaitu berguna untuk dapat melihat perubahan nilai harta atau kekayaan pada suatu perusahaan. Apa saja komponen yang ada dalam persamaan dasar akuntansi? Yang pertama adalah akun aset. Nah, di dalam akun aset ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen aset lancar, komponen aset tetap, dan komponen aset tak berwujud. Nah, yang kedua yaitu akun kewajiban atau liabilitas. Yang pertama yaitu ada utang dagang, yang kedua ada utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu akun ekuitas. Nah, dalam akun ekuitas ini biasanya seperti prime, modal, saham usaha, laba ditahan, dan modal disetor. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah dengan modal, atau harta sama dengan yaitu kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, jadi aset merupakan semua barang yang kita punya, baik kemarin kita memperolehnya dari pinjam uang ke orang lain atau dengan uang kita sendiri. Nah, dari transaksi ini muncullah yang namanya persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Karena aset yang kita punya sangat berpengaruh besar terhadap utang dan modal punya kita sendiri. Nah, karena dari aset ini kita bisa memperolehnya dari pinjam uang ke orang lain atau punya kita sendiri. Misalnya nih, kita beli mobil. Nah, mobilnya seharga 450 juta. Tapi kita bayar DP seharga 50 juta. Nah, kemudian sisanya kita bayar di kemudian hari atau dicicil sebanyak 5 kali sebesar 80 juta dengan jumlahnya yaitu 400 juta. Nah, yang 450 juta berupa mobil ini itu dinamakan sebagai aset atau kekayaan kita. Sedangkan 50 juta sebagai DP itu adalah hak kita atau modal atau ekuitas kita. Nah, sedangkan yang 80 juta yang berjumlah 400 juta ini adalah itu dinamakan kewajiban kita yang harus kita bayarkan di kemudian hari yang atau biasa disebut dengan hutang. Nah, dari transaksi ini muncullah persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan hutang ditambah modal. Ya. Nah, biar teman-teman lebih paham, kita bakal masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisno dari kelompok 7 akan melanjutkan penjelasan dari Helmalia Zahra tentang
pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Suatu transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Beberapa kemungkinan pengaruh tersebut antara lain: 1. Mempengaruhi salah satu, beberapa atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. 2. Penambahan atau pengurangan aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa atau disebut berupa hutang dan modal. 3. Pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Dengan memahami dasar akuntansi ini, sebaiknya juga dapat memahami contoh soal persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Mentereng melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. A. Investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sepeda motor Mentereng berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. B. Membayar sewa atau ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. C. Membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. D. Memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. E. Membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp200.000. F. Mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000. G. Membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Menerima pelunasan piutang atas transaksi seorang konsumen sebesar 500.000. H. Pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. I. Dibayar gaji karyawan bengkel untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp3 juta. J. Membayar rekening telepon sebesar 75.000. K. Pada akhir bulan Januari 2020, perlengkapan yang masih ada bernilai 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar Rp50.000. L. Mendapatkan jasa servis sebesar 1.500.000. Berdasarkan data transaksi dalam persamaan akuntansi di atas, maka dapat disusun persamaan dasar akuntansi pada tabel di bawah ini. Yang pertama nomor, terus kolom harta, terus uang ditambah modal, terus keterangan. Harta berisi kolom kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Sedangkan di kolom uang dan modal yaitu hutang usaha dan modal. Terus di bagian keterangan ada investasi awal, beban sewa, perlengkapan bengkel, pendapatan servis, beban listrik dan air, pendapatan servis, cicilan hutang usaha, pelunasan piutang, prive pemilik, beban gaji, beban telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan pendapatan servis. Baiklah, dari gambar tersebut dapat kita lihat penjelasannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Udah boleh.